Halo semuanya, perkenalkan saya Agung Aji, dosen pengampu mata kuliah Sistem Pembiayaan Kesehatan. Pada materi ini kita akan membahas tentang apa itu sistem pembiayaan kesehatan dan bagaimana sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Pembiayaan kesehatan di Indonesia itu masih cukup rendah, hanya sekitar 2,2% dari produk domestik bruto, atau rata-rata hanya 12-18 US dollar per kapita per tahun. Persentase ini masih jauh dari anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di mana paling sedikit 5% dari produk domestik bruto per tahun, atau sekitar 15% dari APBN. 30% dari pembiayaan tersebut bersumber dari pemerintah dan sisanya sebesar 70% itu bersumber dari masyarakat, termasuk swasta. Yang ternyata semua itu sebagian besar masih digunakan untuk pelayanan kuratif. Kemudian jika dilihat tingginya angka kesakitan, itu berdampak juga terhadap biaya kesehatan, yang pada gilirannya akan memperberat beban ekonomi. Hal ini terkait dengan besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk berobat serta hilangnya pendapatan akibat tidak bekerja. Slide berikutnya, apa itu pembiayaan kesehatan? Ada 3 hal yang harus diingat, bahwa sistem pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya. Yang pertama adalah penggalian, collecting, atau sumber pembiayaan. Yang kedua adalah pengalokasian atau allocating. Dan yang ketiga adalah pembelanjaan sumber daya keuangan atau purchasing. Ketiga hal ini secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Bab 15 Pasal 170. Next, berikutnya, apa sih tujuan regulasi pembiayaan kesehatan? Gambar ini menjelaskan bahwa hubungan pembiayaan kesehatan bersifat trade-off. Artinya, perubahan salah satu komponen berpengaruh pada sudut yang lainnya. Access equity, artinya apa? Setiap individu, kelompok dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa ada perbedaan geografi, ekonomi, dan etnis. Equity, setiap individu atau kelompok dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang sama untuk penyakit yang sama tanpa ada perbedaan sosial ekonomi. Kemudian apa itu cost efficient? Pengelolaan dana secara efektif atau bertujuan untuk tercapainya dan dilaksanakannya secara efisien. Doing the thing right. Kemudian quality acceptability adalah layanan yang mengutamakan mutu sesuai dengan persyaratan pasien atau kebutuhan sakitnya. Biaya kesehatan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat yang secara eksplisit ditujukan untuk memperbaiki keadaan kesehatan. Slide berikutnya, konsep dasar kebijakan pembiayaan kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana agar masyarakat yang ekonominya rendah tadi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan masyarakat yang ekonominya menengah atas? Nah, di dunia ada 2 konsep pembiayaan kesehatan yang dianut, yaitu egalitarian concept
dan libertarian concept. Apa itu egalitarian concept? Yaitu you get what you need regardless of your socio-economic status. Artinya apa? Bahwa kebijakan sistem pembiayaan ini berasumsi bahwa adil dan merata tanpa memandang perbedaan sosial ekonomi seseorang. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tergantung pada jenis kebutuhannya. Konsep yang kedua, libertarian konsep, artinya bahwa you get what you pay for relates it with your payment. Artinya bahwa adil adalah hak memperoleh pelayanan sesuai dengan kemampuan membayar dan berapa banyak uang yang dibayarkan. Dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, biaya kesehatan dari pemerintah secara bertahap digunakan seluruhnya untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan jaminan pelayanan kesehatan. Kedua hal ini digunakan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat rentan dan keluarga miskin. Sedangkan upaya kesehatan perorangan atau UKP diselenggarakan melalui sistem asuransi kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN Pasal 9 Bab 6 yang berbunyi bahwa ada 5 jaminan yang diberlakukan pada masyarakat. Yang pertama adalah jaminan kesehatan, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, dan yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat jaminan pensiun, dan yang kelima jaminan kematian. Slide berikutnya, produk atau jasa kesehatan. Pada dasarnya, produk atau jasa kesehatan dipilah menjadi 2, private goods dan public goods. Private goods ialah produk atau jasa kesehatan yang bila dikonsumsi, maka manfaat yang diperoleh hanya dinikmati oleh mereka yang mengkonsumsi. Sedangkan public goods adalah produk atau jasa kesehatan yang bila dikonsumsi tidak hanya memberi manfaat bagi yang mengkonsumsi, tetapi juga dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya. Contohnya imunisasi, kemudian sarana air bersih, jamban. Ketiga hal ini merupakan atau produk atau jasa kesehatan public goods. Sekian materi dari saya. Kita akan bertemu pada materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.